Pemirsa mengaku kecewa dengan tuntutan yang dinilai adanya ketidaksesuaian. Terdakwa Ferdi Sambo, Ricky Rizal, dan Kuatmaruf siap membacakan pembelaan dalam sidang yang digelar besok. Sambo CS siap membantah tuduhan jaksa dengan menghadirkan bukti-bukti sesuai fakta. Apa saja pembelaan yang mereka ajukan? Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan MNC News Prime. Pemirsa, sidang pembunuhan Brigadir Yosua akan kembali digelar besok dengan agenda pembacaan pembelaan terdakwa. Rencananya Ferdi Sambo, Ricky Rizal, dan Kuatmaruf akan hadir langsung dalam sidang tersebut. Sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua akan mulai digelar besok di PN Jakarta Selatan. Ada 3 agenda yang digelar besok, yaitu pembacaan pembelaan Ferdi Sambo, Ricky Rizal, dan Kuatmaruf. Sementara pembacaan pembelaan Putri Chandrawati dan Richard Eliezer akan digelar Rabu 25 Januari 2023. Selain sidang pembacaan pembelaan, rencananya besok juga akan digelar pembacaan tuntutan atas kasus perintangan penyidikan dengan terdakwa Irfan Widianto. Sebelumnya terdakwa Ferdi Sambo dituntut hukuman penjara seumur hidup atas kasus pembunuhan berencana Yosua. Di persidangan, jaksa mengungkapkan Sambo ikut menembak Yosua dan berupaya menghilangkan sidik jari di senjata api yang digunakan untuk menembak Yosua. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo dituntut pidana penjara seumur hidup dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sambo dinilai terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap mantan ajudannya Nofriansyah Yosua Huta Barat yang terjadi di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli lalu. Jaksa menyebut Sambo ikut menembak kepala Yosua hingga 2 kali menggunakan senjata api HS yang kerap digunakan korban. Dalam surat tuntutan menyatakan, terdakwa Sambo menghapus sidik jari di senjata api yang digunakan menembak Yosua. Terdakwa Ferdi Sambo seketika itu juga menghampiri tubuh korban Nofriansyah Yosua Huta Barat yang sudah tertelungkup dengan menggunakan sarung tangan hitam, menggenggam senjata api, menembakkan ke arah tubuh korban hingga korban Nofriansyah Yosua Huta Barat meninggal dunia. Kemudian senjata api yang telah digunakan dilap oleh terdakwa Ferdi Sambo guna menghilangkan jejak sidik jari terdakwa Ferdi Sambo. Lalu diletakkan di tangan kiri korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Seolah-olah telah terjadi tembak-menembak yang mengakibatkan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat tertembak dan meninggal dunia. Pembunuhan berencana terhadap Yosua dilakukan bersama 4 terdakwa lain, yakni Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuatmaruf. Peristiwa pembunuhan terjadi lantaran adanya cerita sepihak dari istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, yang mengaku dilecehkan oleh Yosua di rumah Magelang pada 7 Juli lalu. Sementara itu, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Kuatmaruf dan Ricky Rizal dengan pidana penjara selama 8 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuatmaruf dengan pidana penjara selama 8 tahun. Mantan sopir keluarga Ferdi Sambo, Kuatmaruf, dituntut pidana 8 tahun penjara dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kuat dinilai berbelit-belit dan tak menyesali perbuatannya dalam memberikan keterangan di persidangan. Sementara jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Ricky Rizal Wibowo dipenjara selama 8 tahun. Mantan ajudan Ferdi Sambo ini dinilai jaksa terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua. Dalam pemaparan fakta, jaksa menyebut rencana pembunuhan Yosua sudah direncanakan sejak di Magelang, Jawa Tengah. Jaksa menyimpulkan Ricky itu terlibat rencana pembunuhan Yosua. Terdakwa Ricky Rizal Wibowo yang mengetahui kedatangan saksi Ferdi Sambo memiliki pengetahuan tentang kehendak dan rencana saksi Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua dengan cara menembak sengaja tidak memberitahukan korban Yosua. Namun terdakwa Ricky Rizal Wibowo justru turut serta mendukung dan memuluskan kehendak jahat tersebut dengan mengambil peran tetap mengawasi keberadaan korban Nofriansyah Yosua yang masih berdiri di taman halaman rumah.
Atas tuntutan jaksa, terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal bakal menyampaikan nota pembelaan atau pledoi pada sidang selanjutnya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, besok 3 dari 5 terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua akan segera membacakan nota pembelaan dalam sidang dengan agenda pembacaan, yakni pledoi, yaitu Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan aktor intelektual Ferdi Sambo. Mengacu pada tuntutan jaksa, kuasa hukum masing-masing terdakwa tentu saja mengaku kecewa dengan tuntutan bagi kliennya karena dinilai adanya ketidaksesuaian. Bahkan pihak Ferdi Sambo mengatakan pihaknya siap menyerang balik tuduhan jaksa dengan menghadirkan bukti-bukti sesuai fakta. Begitu juga dengan pihak Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf yang meyakini bahwa tidak ada keterlibatan yang sentral dalam kasus penembakan Brigadir J. Lalu apa kemungkinan isi pledoi Sambo CS yang akan dibacakan esok? Kita akan bahas bersama dengan Jamin Ginting, pakar hukum pidana UPH, Belan Dewangga, kuasa hukum Ricky Rizal, dan Prof. Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung 2011-2018. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Ya, selamat malam. Ya, saya menggunakan HP ini. Iya, Prof. Tapi kami bisa mendengar dengan jelas suara Anda di sini. Ya, baik. Oke, saya ke Bung Belan terlebih dulu. Apakah segala sesuatunya sudah disiapkan? Ini kaitannya dengan pledoi yang akan dibacakan besok ya, Bung Belan? Ya, kita sudah siapkan untuk besok, tinggal hanya finalisasi malam ini. Oke, 8 tahun dituntut klien Anda. Dan banyak pihak, dalam artian tidak sedikit pihak yang merasa terganggu dengan tuntutan yang dianggap ringan. Bagaimana Anda menjawabnya? Ya, tentu tuntutan JPU itu, kalau kami dari perspektif penasihat hukum dan klien ya, klien dan keluarga sangat kecewa pasti. Kecewanya karena setelah kita membaca tuntutan jaksa penuntut umum, kita percaya bahwa dalam perkara pidana ini kan bukti harus seterang cahaya ya. Tapi kita lihat dalam tuntutan, dasar untuk mengenakan Ricky Rizal ini pasal 55 ayat 1 ke 1 ini hanya dari fakta persidangan yang diubah. Dalam artian begini, satu-satunya dasar atau landasan yang membuat Ricky Rizal dikatakan mengetahui adalah bahwa percakapan dia di lantai 3 dengan Ferdi Sambo itu dirubah kata-katanya. Yang seharusnya, ini antara Ferdi Sambo dan terdakwa Ricky Rizal ya, karena hanya mereka berdua yang mengetahui, itu dua-duanya mengatakan hal yang sama bahwa backup dan menembak itu ada dalam satu tarikan kalimat, lalu tidak oleh Ricky Rizal. Nah, di tuntutan jaksa ini diubahnya dan ada penambahan kata ini, kalau kita mau bilang bumbu, ini bumbu yang berlebihan gitu. Jadi dikatakan oleh jaksa bahwa kamu berani nembak atau tidak, dikatakan tidak, oke tidak apa-apa, kamu backup saya di Duren 3. Ini kan sudah sangat mengada-ngada dan jauh gitu. Sehingga kita melihat bahwa di dalam tuntutan juga banyak hal-hal yang kontradiktif. Salah satunya, ya kita tahulah semua ya, setelah pembacaan tuntutan kemarin, jaksa mengkonstruksikan dugaan perselingkuhan antara Yosua dengan Ibu PC, di mana ini tuduhan serius buat almarhum Yosua yang sudah meninggal ya. Nah, jaksa itu kan mendalilkannya bahwa ada satu alat bukti berupa poligraf yang mengatakan Ibu PC terindikasi berbohong pada satu pertanyaan, bahwa dirinya berselingkuh atau tidak dengan Yosua. Nah, di hal yang sama, di poligraf Ricky Rizal itu kan mengatakan bahwa pengamanan senjata tidak ada perintah dari pihak ketiga manapun. Namun jaksa dalam tuntutannya tetap memaksakan bahwa Ricky Rizal mengamankan senjata karena perintah dari Ibu Putri Chandrawati. Ini kan dua hal yang kontradiktif dan tidak nyambung begitu. Oke. Mungkin saya bergeser ke Prof. Gayus. Prof. Gayus, sampai di sana kita menangkap adanya pembelaan yang sudah disiapkan tentu saja dari pihak kuasa hukum yang prinsipnya terkesan tidak terima dengan apa yang disiapkan oleh jaksa dalam tuntutannya tempo hari. Tapi yang nggak terima bukan hanya dari pihak kuasa hukum, nggak terima juga banyak publik yang menilai bahwa seharusnya masing-masing terdakwa kecuali Eliezer seharusnya bisa dituntut lebih berat. Bagaimana Anda mencermatinya sebagai seorang hakim senior?
hal yang sifatnya yuridis ya, yang itu memang kewajiban dari para penasihat hukum ya, jadi bukan yang non yuridis, karena banyak dibahas di banyak media ini hal-hal yang menyangkut non yuridis yang saya perhatikan. Ini haruslah yang yuridis ya, yang yuridis tentunya apa itu isi dakwaan, apa itu fakta-fakta yuridis yang ditemukan. Tadi disebutkan ada yang menyimpang, itu semua tentu menjadi bagian dari isi dakwaan yang perlu diperhatikan oleh para penasihat hukum ya. Tidak ada seorang pun, apalagi kalau profesinya sebagai advokat ya, di pertimbangan itu seringkali menyampaikan yang prejudice ya, yang prasangka. Ini tolong diperhatikan ini para komentator yang sifatnya prejudice ya pada satu pihak. Ada 5 terdakwa di sini, 5-5-nya punya karakteristik yang berbeda. Betul. Kalau dikaitkan dengan apa yang dilakukan dalam fakta-fakta yang ditemukan di persidangan ya. Kalau spesifik mengenai satu di antara 5 ini yang ikut yang bersama-sama ya dengan pelaku utama ini melakukan juga penembakan ya. Penembakan sampai lebih dari 3 kali di arah dada misalnya. Itu yuridisnya dikemukakan, jangan bergantung kepada sifat Jesse ya. Jesse mempunyai berbagai fasilitas, tetapi kan tidak ada di satu sisi itu saja. Ada tanggung jawab sebagai terdakwa mengenai deliktum. Deliktum itu artinya hal-hal yang dibebankan menjadi tanggung jawabnya. Itu harus seimbang. Nah, seperti itu diharapkan itu agar dapat keadilan yang sumbernya adalah kebenaran yang material. Itu maksud saya. Jadi tentu itu kewajiban semua penasihat hukum. Tapi orang di luar yang bertugas dengan ngompor-ngomporin dengan pandangan-pandangan yang prejudice, itu maksud saya. Oke. Prof, sampai di sana, kita tahu kan prinsipnya kan pembelaan ini kan disiapkan dan ini merupakan hak dari masing-masing terdakwa untuk menyampaikan itu gitu. Tapi balik lagi, balik lagi Prof. Ya betul sekali, itu adalah hak yang memang secara profesional ya diatur secara undang-undang, itu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 jelas mengatur hak dari penasihat hukum sebagai penegak hukum. Ya, jadi yang tidak bertugas di penegak hukum ya bukan penegak hukum. Kebetulan dia advokat, tapi bukan penegak hukum dalam perkara ini. Jadi batasan itu beda antara penegak hukum polisi, jaksa, dan hakim. Dan advokat itu disebut penegak hukum ketika dia bertugas sebagai penegak hukum berprofesi itu. Di luar itu tidak. Ya, begitu. Oke, saya bergeser ke Bung Jamin Ginting. Bung Jamin, kalau kita lihat apa yang disampaikan tadi oleh Prof. Gayus, kemudian sebelumnya juga ada Bung Belan Dewangga, publik yang jelas kita masih menangkap sinyal kemarahan dari mereka, yang merasa bahwa persidangan yang isinya tuntutan itu dirasa tidak mewakili nurani keadilan di hati mereka. Kalau kita lihat misalnya hari ini ada kuasa hukum dari Ricky Rizal yang hadir bersama dengan kita. Ricky Rizal dituntut 8 tahun, sementara kemudian Eliezer 12 tahun. Dua-duanya adalah anggota Polri aktif dan dua-duanya punya perannya masing-masing. Tapi yang jelas dua-duanya mengetahui adanya upaya pembunuhan. Yang membedakan adalah yang jelasnya satu JC nih, justice kolaborator. Apakah setidaknya ini bisa menjadi keringanan yang harusnya diakomodir oleh jaksa untuk meringankan tuntutan dari Eliezer? Ya, pertama tentu tuntutan itu sendiri kan sudah dijatuhkan ya, artinya tuntutan sudah disampaikan. Jadi kira-kira kita para penasihat hukum ini kan berharap dari hakim ya yang akan memberikan putusan. Nah, bagaimana cara penasihat hukum agar hakim dapat menerima pembelaan ini? Maka para penasihat hukum harus menunjukkan bahwasannya apa yang didakwakan, apa yang dituntut dalam tuntutan itu berdasarkan fakta-fakta dan analisis fakta dan analisis yuridis tidak benar, begitu ya. Itu konsep pertama yang bisa dilakukan oleh pledoi yang diajukan oleh penasihat hukum. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya soroti. Pertama tentu terkait dengan Ferdy Sambo. Ferdy Sambo ini tentu pledoi yang dia ajukan tentu terkait dia tidak akan mengaku kalau dia merupakan penembak yang mengakibatkan kematian di kepala. Nah, ini pasti pledoinya terkait dengan itu. Yang kedua, dia tidak akan mengakui adanya penghapusan sidik jari dalam senjata HS yang digunakan untuk menembak tersebut, bahkan terkait dengan sarung tangan hitam. Dan yang ketiga,
dia tidak akan mengakui terkait dengan adanya perintah menembak tapi perintah hajar. Ya. Dan itu sudah hal yang kita sering dengar ya, dan sering kita dengar, dan itu tidak diakomodir sama jaksa penuntut umum. Saya kira nggak tahu nanti hakim apakah bisa menerima pledoi itu sebagai suatu kebenaran atau tidak. Lalu yang kedua terkait dengan Ricky Rijal. Ricky Rijal waktu menolak perintah daripada Ferdi Sambo, terang dia menyatakan dia tidak sanggup. Tapi permasalahan Ricky Rijal adalah dia ikut dalam suatu perbuatan yang terjadi pada saat itu di Duren 3. Ya. Artinya apa? Artinya dia mengetahui ada suatu perbuatan itu dan tidak berusaha untuk melakukan pemberitahuan kepada aparat ataupun kepada siapapun itu. Nah, konteks seperti ini dia mengetahui, jadi jaksa penuntut umum beranggapan Ricky Rijal itu sudah mengetahui dari awal kejadian tersebut. Ya, tentu itu yang menjadi dasar bersama-sama ada di tempat yang sama. Jadi kalau kita berlihat pada pasal 55 bersama-sama atau disebut mededader, tidak selalu eksekutor, ya. Jadi bisa ada orang yang membukakan pintu, bisa aja orang yang memata-matai, ada orang kelihatan masuk nantinya ke dalam sehingga perbuatan kita ketahuan. Itu kategorinya sebagai mededader. Mereka bersama-sama melakukan perbuatan. Cuma yang perlu kita perhatikan, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban personal. Tidak bisa pertanggungjawaban bersama-sama. Jadi hukumannya pun layak berbeda-beda begitu ya. Karena pertanggungjawaban pidana itu bukan geroyokan gitu, bukan gerombolan lalu dihukum sama semua gerombolan tersebut. Nggak bisa. Sekalipun yang disidangkan bergerombol begitu ya? Ya, sekalipun disidangkan karena peran mereka berbeda-beda kan. Ya. Peran mereka berbeda. Kayak Ferdi Sambo dengan Richard Eliezer, perannya berbeda-beda begitu melakukan suatu. Dan apalagi kalau kedudukan setelah itu Eliezer mendapatkan GC yang merupakan syarat untuk mendapatkan keringanan hukuman. Nah, ini kan juga hukumannya pasti berbeda. Jadi sekali lagi, pertanggungjawaban pidana itu tidak bisa disamaratakan. Itu berbeda-beda setiap sesuai dengan peran masing-masing begitu Mbak Abra. Tapi apa yang menarik adalah ketika LPSK menyatakan tuntutan Eliezer akan membuat orang menjadi enggan menjadi justice kolaborator. Kita akan bahas sesaat lagi ya, Bapak-Bapak, tetaplah bersama kami di MNC News Prime.